Lu jodohan nih. Udah siap nih, siap kawin. Lu kasih sarang lah, Pri. Jodohin gak dikasih sarang ya gak akan nelor lah. Kasihan. Oke, saya nggak dikasih sarang itu loh. Enggak lah. Wah, Pri mah. Sayang, ntar malah nelor di situ telurnya pecah ntar. Oh iya. Burung mahal, Pri. Kayak gitu. Jadi gini deh. Daripada Alfri bingung dan gak bisa breeding gara-gara nggak ngerti caranya, kebetulan gue punya temen nih yang emang ahli banget nih ngawinin burung, terutama paruh bengkok. Oke, teman-teman, sekalian kita belajar sama-sama aja lah, biar tahu seputar cara menangkarkan atau mengembangbiakan burung di dalam kandang. Karena Panji juga lagi pengen mengembangbiakin burung di sini nih. Oke teman-teman Ji, nah tadi kan mau belajar tentang gimana caranya merawat burung parkit Australia dan utamanya gimana caranya ternak burung parkit Australia. Itu gampang banget. Yang pertama, kalian harus siapkan kandang. Kandang yang cocok seperti apa sih? Nah, untuk sepasang burung parkit Australia, kalian cukup menyiapkan kandang minimal 40 x 60 teman-teman. Dan wajib banget jeruji kandangnya itu adalah jeruji besi. Kenapa sih besi? Karena apa? Burung paruh bengkok itu bisa gigitin kayu sampai hancur dan nanti malah yang ada burung kalian bukannya ternak malah kabur teman-teman. Terus yang kedua, kalian harus siapin sarang. Nah, karena apa? Burung paruh bengkok yang kita ternakin kan dia bukan dari luar dan kita nggak nyiapin sarang di bawah kan, dia nggak angkat sarang. Nah, jadi kita harus siapin sarangnya di dalam gelodokan teman-teman. Nah, sarangan itu sebutannya gelodokan teman-teman. Kalau di burung paruh bengkok, jadi gelodokan itu biasanya terbuat dari kayu dan dalamnya itu kita isi serbuk kayu ataupun bisa jadi kita isi dengan sekam pelet teman-teman. Nah, terus selain tadi kandang, terus juga gelodokan. Nah, untuk gelodokan ya, khususnya di burung paruh bengkok parkit Australia, itu disiapkan ukurannya 40 x 20 x 20, itu ukuran minimum banget. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan nggak bisa buat, itu bisa langsung aja beli di toko-toko burung terdekat. Bilang aja untuk burung parkit Australia. Beda ya dengan ukuran burung lovebird. Jadi jangan sampai salah pilih untuk sarangnya. Terus yang ketiga, untuk ternak yang bagus, otomatis kalau udah punya kandang, udah punya sarang, masa nggak punya indukan, terus gimana ternaknya dong? Nah, jadi poin yang ketiga adalah gimana caranya memilih indukan yang bagus teman-teman. Nah, yang pertama, pilih indukan yang bagus, itu cara gampang banget. Pilihlah indukan yang sehat. Terus yang kedua, pilih indukan yang usianya masih belia, jangan terlalu tua banget. Karena apa? Kalau misalnya terlalu tua banget, si burung udah cepat buat nantinya nggak produksi dengan baik teman-teman. Jadi kalau misalkan usianya masih remaja, masih bagus, itu produksinya biasanya panjang. Terus yang ketiga, si burung harus benar-benar sehat. Nah, sehatnya kelihatan dari mana sih? Dari postur badannya teman-teman. Kalau burung sakit, biasanya bulu di bagian tengkuk itu biasanya berdiri. Ataupun bulu di sekitaran dubur biasanya kotor. Karena apa? Biasanya pup dari si burung itu agak berair gitu teman-teman. Atau istilahnya bahasa kasarnya mencret lah gitu. Nah, kalau burungnya bersih, burungnya gemuk, terus di bulu bagian punggungnya itu tidak berdiri, itu sih oke banget, indukan yang bagus. Dan poin penting, gemuk itu tidak bisa dilihat dari visual burung. Wah, kelihatannya gemuk, nggak bisa teman-teman. Kita harus benar-benar pegang bagian badan si burung. Karena apa? Ada istilah di burung paruh bengkok itu nyilet. Nyilet itu adalah, jadi si burung itu kurus banget. Posisi si dadanya itu, si tulangnya itu kelihatan kayak gini teman-teman. Kayak lancip teman-teman. Nah, kalau misalkan yang normal, si tulangnya yang lancip ini itu ketutupan daging dan jadinya kayak gini lah kurang lebih. Jadi istilahnya gemuk lah, bidang. Nah, kalau misalkan yang kurus, itu istilahnya nyilet. Si tulang bagian tengahnya ini kepegang teman-teman. Nah, kalau misalkan kandang udah oke, terus juga sarang udah oke, indukan udah bagus. Dan yang harus diperhatikan dan paling penting, makanan yang bagus juga teman-teman. Nah, untuk makanan, kalau di jenis burung parkit Australia ini nih, itu makanannya, pertama makanan utama millet. Yang kedua ada makanan-makanan selingan, ya seperti kangkung, terus juga jagung, terus juga makanan seling-selingan lain dan multivitamin tentunya supaya si burungnya sehat dan mau produksi teman-teman. Nah, teman Panji, yang paling penting nih dari segala hal yang tadi kita udah bahas, yaitu nentuin jenis kelamin teman-teman. Gak mungkin kan kalau misalnya kalian udah siap kandang, terus juga sarang, terus juga burung segala macam yang kalian udah siapin, tapi tahu-tahu burung yang kalian pelihara itu jantan sama jantan atau betina sama betina. Yang ada nggak bertelur-telur nanti, repot kan. Nah, buat teman Panji di rumah, saya kasih tahu nih, buat ngebedain jenis kelamin jantan sama betina di burung parkit Australia itu seperti apa.
Nah, yang pertama, di hewan itu rata-rata kalau misalkan yang jantan itu warnanya lebih menarik. Terus juga warnanya lebih pekat. Terus juga pokoknya intinya lebih menarik dibandingkan si yang betina. Dan lihat bagian jambulnya. Kalau bagian jambulnya itu cerah, pokoknya bagian muka itu cerah, itu biasanya adalah jenis kelaminnya jantan. Sedangkan agak pucat itu biasanya betina, teman-teman. Terus apa lagi ya? Oh iya, kalau jantan di jenis burung parkit Australia dia bisa bersiul. Dan bersiulnya itu panjang banget, teman-teman. Bisa menirukan suara manusia. Kayak contohnya ngomong halo, terus juga ngomong-ngomong yang lain. Terus juga bisa juga bersiul. Siul lagu apa aja dia bisa. Terus juga ngikutin suara burung lain. Nah, kalau di jenis jantan itu dia bisa bersiul panjang. Tapi jenis betina itu tidak bisa bersiul. Jadi poin-poin itu yang bisa menentukan jenis kelamin jantan atau betina di jenis burung parkit Australia. Nah, teman-teman, itu dia tadi tips-tips ataupun cara gimana ternak si burung parkit Australia. Nah, tentunya dari beberapa poin tadi, poin yang paling penting adalah kesabaran dan ketelatenan. Emprit, Bukan emprit. yang gede. Iya, gede. Itu makau. Jabari, Bang, lihat dong makanya, Bang. Apa, Pri? Lu mau lihat burung gua? Ah, maksud lu ini kali nih. Tahu belum caranya sekarang? Udah. Tapi tadi lihat gak? Apaan? Di belakangnya Mas Jabari ada burung warna biru. Emprit, Bukan emprit. yang gede. Iya, gede. Itu makau. Jabari, Bang, lihat dong makanya, Bang. Apa, Pri? Lu mau lihat burung gua? Ah, maksud lu ini kali nih. Ini tuh namanya Blue and Gold Makau, Pri. Nah, ini asalnya dari Brazil. Sebenarnya makau itu jenisnya banyak banget. Ada military makau, ada green wing makau, ada juga hyacinth makau yang harganya mahal banget itu. Terus juga ada Catalina, ada pokoknya banyak banget ya jenis makau. Nah, yang gue punya ini jenisnya adalah Blue and Gold Makau. Nah, kalau burung yang ini nih, Pri, ini pinter banget. Dia bisa... Oh, ada Fanny. Wah, ini bawa burung apa nih, Fanny? Sama ya, Blue and Gold Makau. Nah, pas banget nih, teman-teman. Sini, Fanny, sebelah sini. Nah, si Fanny ini bawa jenisnya burung Blue and Gold Makau. Ini dari mana, Fanny? Burung ini kan dikasih sama papa aku, Hah? tapi burungnya masih galak dan aku belum dilatih gimana caranya. Jadi Fanny mau burungnya dibuat kayak gimana nih? Free fly, trik, ataupun bicara. Jadi kan burung itu ada beberapa dia kepintaran. Jadi bisa diterbangin, bisa trik, sama bisa bicara juga. Fanny mau apa nih? Diterbangin? Oke, jadi si Fanny ini mau burungnya diterbangin seperti Momo, teman-teman. Nah, kalau diterbangin kayak Momo, itu namanya free fly, teman-teman. Jadi si burung itu terbang bebas tanpa ada tali, tanpa ada rantai. Jadi burung itu terbang bebas kemana aja dia bebas. Ini gimana? Mau kita langsung latih aja? Ayo kak. Oke, nah kita masuk ke tahapan yang pertama ya, yaitu fly to me. Kita coba burungnya supaya fly to me. Nah, kebetulan kakak ada makanannya nih di sini nih, di atas nih. Nah, ini dia makanan kesukaan dari burung makau. Si Momo juga suka banget tuh, kalau dikasih dia langsung mangap. Nah, ini juga kayaknya Jordan suka banget nih. Kakak coba ya. Cara pertamanya supaya dia mau fly to me, kita harus buat dia tenang dulu, Fanny. Jadi caranya kita buat tenang dulu. Jordan ini nih Fanny, ini karakternya bagus. Dia udah mau agak adaptasi dan gak gigit-gigit. Karena mungkin dia takut sama air kali ya. Kita coba sekali lagi, kita deketin tuh. Dia pasti terbang kan. Jadi tiap burung itu punya ketakutan masing-masing juga. Jadi buat fly to me aja, sesulit itu. Dia harus kita cari tahu dulu karakternya. Terus juga dia takut sama apa, dia panik sama apa, kita harus tahu dulu Fanny. Nih kalian lihat nih teman-teman, muka dia udah mulai merah tuh. Beda dengan Momo kan, Momo mukanya masih putih. Kalau misalkan si Jordan ini mukanya merah, itu salah satu menandakan bahwa dia lagi panik ataupun dia lagi gak nyaman, teman-teman. Nah, buat melatih kita nggak boleh maksain. Jadi intinya yang pertama dia harus nyaman dulu, baru kita bisa latih. Nah jadi gitu Fanny, sebelum melatih kita harus tahu banget karakter burungnya, dia takut sama apa, terus juga dia sukanya makan apa. Jadi kita melatihnya nggak disiksa. Jadi burung itu harus mau sama kita, itu nggak boleh banget tuh. Kalau ini kan Jordan suka banget nih sama makan olahannya Momo. Momo juga makan ini loh tuh.
Nah, si Jordan kan masih takut sama air. Jadi si Jordan ini udah ketahuan. Dia takutnya sama air. Karena apa? Tadi kan kita taruh situ, itu kan ada air. Dia takut kan, gelisah kan, terus mukanya merah. Nah, sekarang mukanya sudah agak putih ini Fani. Dia artinya lumayan nyaman. Kita cobain fly to me lagi? Boleh? Boleh. Oke, kita oke, saya ambil dulu ya tripodnya ya. Oke, ini dia Fani tripodnya. Nah, jadi kita latihnya itu nanti dari tripod. Nah, tripodnya kita taruh situ, kita panggil. Jordan, come on, Jordan. Jordan, sini. Nah, Fani, mungkin ini burungnya nggak nyaman sama tali. Kita copot dulu ya talinya ya. Nah, kita coba, balik lagi. Yuk kita panggil, Jordan, come on. Jordan, Jordan, up, Jordan, Jordan. Nah, dia kayak gitu sebenarnya udah mau lompat, tapi masih ragu. Akhirnya bisa kan, Fani? Nah, jadi kalau untuk melatih burung, itu kayak gitu. Kak, pas sudah terbang kenapa dikasih makan, Kak? Oh, nah ini tuh bukan makanan utamanya, Fani. Jadi makanan utamanya itu ada, dia udah makan kan sebenarnya tuh. Tapi ini makanan yang paling dia suka. Jadi si burung itu mengharapkan hadiah. Nah, ini hadiahnya, Fani. Jadi ketika dia bisa melakukan apa yang kita inginkan, itu kita kasih hadiah dia berupa makanan yang paling dia suka. Oh, gitu. Kita coba sekali lagi. Boleh, Kita Kak? coba sekali lagi ya. Mudah-mudahan Jordan mau. Jordan, sini. Jordan, 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 Jordan. Tuh kan Fani, burung ada ngambeknya juga. Jadi buat jadi pelatih itu nggak instan Fani. Jadi buat melatih burung nggak cuma sejam 2 jam. Buktinya Jordan kan baru datang dia ada ngambeknya. Terus juga ada mungkin dia lagi malu-malu, mungkin lagi nggak mood gitu loh. Oh. Nah Fani, tadi kan si Jordan itu sudah bisa fly to me, tapi walaupun sekali-sekali ngambek ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Nah nanti kalau misal fly to me-nya sudah lancar banget, itu ada yang namanya jump down sama jump up. Jump down itu, jadi dari ketinggian, tuh burung bisa turun ke bawah Fani, berani turun. Terus juga kalau misal jump up, dari bawah ke atas, fungsinya supaya si burung bisa terbangnya tinggi. Nah habis itu, baru ada tahapan yang namanya bumerang. Bumerang itu burung dilempar di indoor, di dalam ruangan, tapi burungnya hanya mutar begitu Fani, balik ke kita, seperti kita lagi main bumerang. Nah kalau sudah tahapan-tahapan itu benar-benar matang, terus juga mental burung benar-benar bagus, itu baru kita free-flyin Fani. Oke? Oke. Oke. Ya, Jordannya malah terbang nih Fani. Oh iya Fani, untung Jordan tadi mau terbang ya. Tadi kakak lupa ya jelasin ke Fani, kalau misalkan tahapan-tahapan tadi juga tetap butuh waktu Fani. Kayak misalkan fly to me. Fly to me itu biasanya 2-3 hari kita untuk fly to me, latih fly to me. Terus kalau jump up jump down itu biasa selingan dari 2 atau 3 hari itu sambil fly to me, sambil kita latih jump up sama jump down. Terus sisanya untuk bumerang itu palingan sekitar 4 harian Fani. Dan untuk 1 minggu ke depan itu latihnya di outdoor. Kenapa sih di outdoor? Karena kalau misalkan burung biasa di indoor, kayak misalnya nih si Jordan, biasanya kan di rumah terus. Kayak tadi kan baru datang dia panik segala macam. Nah itu kita harus latih mental Fani. Jadi seminggu setelah latihan jump up, jump down, sama fly to me, sama bumerang, kita latihnya ulang di luar. Baru kalau misal kita udah rasa oke, ini burung siap, nih burung nggak takutan, nih burung udah nggak panik, baru kita free-flyin Fani gitu. Ah, gitu juga ya. Berarti ini Jordan ini asal dari mana yang burungnya? Nah, kalau Jordan ini jenis Blue and Gold Macau Fani. Tadi kakak udah jelasin kok. Jadi Blue and Gold Macau ini asalnya itu dari Brazil Fani. Wah, jauh banget papa beli burung ini. Ya nggak juga Fani. Jadi ini walaupun burung berasal dari Brazil, ini burung udah banyak dijual belikan kok di Indonesia. Jadi di Jakarta, di beberapa daerah ini si Macau ini udah dijual belikan juga. Ada yang skill, ada yang non skill, dan harganya beda loh. Ini Blue and Gold Macau harganya itu sekitar 35 juta sampai 40 juta Fani. Wih, mahal banget. Nah Heru, ini Ya. alatnya buat apa sih kok dari tadi bunyi Ini gitu? buat mancing bunyi lakbetnya. Oh jadi Iya. mancing bunyinya dengan cara kayak tadi bunyi Iya, gitu. diginin doang. Oh tuh. Tuh mau tuh. Wih keren. Terus ayo. Nah Bang Panji, tadi
tadi kan saya udah jelasin kalau misalkan burung paruk bengkok itu bukan cuma bisa diterbangin, tapi bisa dinikmatin suaranya juga. Nah, kenalin nih teman saya di sebelah saya nih, ini jagonya burung paruk bengkok. Kenalin dong, namanya siapa? Nama Heru. Oh, namanya Heru, tapi saya sering panggil Heru nih. Dari tadi latihan? Lumayan, udah 30 menitan. Oh, 30 menit telat dong. Ini hari bawa burung nih. Ya udah, gabung aja bareng. Oh, taruh di situ? Iya, siap. Oke, siap. Ini kita keluarin dulu nih, guys. Jadi, si kerodongnya ini kita buka dulu. Ini kayaknya dari tadi burung bunyi-bunyi terus nih. Ini jagoannya nih. Iya dong, jagoannya dong. Tuh, warnanya josan. Oh, tapi dia jahil. Gigit Dia ya? gigit, iya. Gigit ini nih, kerodongan. Sip. Nah, ini kerodongannya udah dibuka. Nih, guys. Ini jagoan saya tuh. Wih, udah bunyi kan? Ayo, ayo. Bunyi, ayo. Up. Ayo coba. Ayo, bunyi. Hei, Nah, Heru, ini Iya. alatnya buat apa sih? Kok dari tadi bunyi-bunyi ini gitu? buat mancing bunyi lakbetnya. Oh, jadi Iya. mancing bunyinya dengan cara kayak tadi, bunyi Iya, gitu? diginin doang. Oh, tuh. Tuh, mau tuh. Wih, keren. Terus? Kalau nggak salah selain pakai alat itu, Iya. kalau nggak salah tepuk tangan juga ya? Bisa tepuk tangan juga. Oke, buat mancing. Tergantung burungnya maunya gimana dia. Ih, tapi ini bagus ya, udah pernah lomba di mana-mana nggak? Udah, Ini juara terus nggak? udah lumayan kok. Oh, udah lumayan juara ya. Wih. Iya. Tapi yang jagoan saya nggak mau kalah nih, jangan sampai kalah. Ayo, wih, bunyi juga. Tapi bunyinya di bawah nih. Kalau penilaian juri, kalau nggak salah di Iya. bawah itu nggak dinilai ya? Kurang kan nilai? Nah, saya mau nanya nih, Iya. kalau misalkan di lovebird ini, kayaknya kalau yang digantang warnanya warna-warna standar aja. Iya. Nah, buat informasi nih teman-teman nih, warna standar itu biasanya warna josan. Josan. Kalau enggak pasjo, Pasjo, paskun, kobalt. Kobalt itu warna biru. Terus ada, ya pokoknya warna-warna standar kayak gitu. Nah, kenapa sih kalau misalkan kicau itu jarang banget pakai warna-warna yang mewah? Kayak contohnya Ewing, Biola. Biola, PB ya. Apa karena harganya yang lebih murah? Enggak, memang beda dia suaranya. Oh, karakternya. Iya, karakternya tuh suaranya. lebih enak. Apalagi josan nih, rata-rata burung-burung nasional dia josan dia Oh, pakai. pakainya josan. Mungkin dari segi fisik ya teman-teman, dari segi fisik, terus juga kekuatan fisik dan Iya. suaranya itu beda teman-teman. Tuh, lihat aja tuh. Ngekek dong burung saya dong. Nah, kalau nggak salah, Iya. saya pernah dengar kalau misalkan lagi gantangan itu untulannya dilepas dulu, itu untulan apa sih? Oh, untulan dia berdua dia, laki sama cewek disatuin. Oke. Cuma nanti kalau setiap kita mau buat digantang, mau ditekin, itu harus dipisah. Ceweknya dipisah tuh. Oke. Tapi tergantung burungnya sih dia, yang enak yang mana, yang ceweknya apa yang cowoknya gitu. Oh, jadi kalau di gantangan ini jenis kelamin berarti nggak nentu dong? Dia susah, lakbet kan masih susah dia buat bedain jenisnya. Oh, Laki jenis atau kelaminnya ceweknya, ya. iya. Nah, kalau misalkan kita bahas masalah Iya. settingan. Jadi settingan di lovebird itu, settingan itu apa ya istilahnya tuh kayak ini burung kita buat supaya bisa bunyi. Itu Iya, supaya rajin bunyi. Nah, kalau untuk settingan burung lovebird biar bisa kayak gini nih, itu gimana caranya tuh? Itu dia kalau setiap mau dilombain, dia harus mandi malam. Oh, mandi malam. Mandi malam Fungsinya biar apa? Biar bersih kah atau gimana? dia buat nurunin birahi juga. Nah, kalau untuk makanan sama nggak sih kayak lovebird lainnya yang di rumahan gitu? Sama pakai millet, kangkung, jagung. Tapi nggak mungkin nih millet biasa, pasti ada istimewanya nih millet nih. Ini sih millet biasa, cuman setiap kalau main dia ada racikannya lagi. Waduh, ada kayak jamunya gitu Ada jam jangan-jangan? khusus dia. Oke Dea, Iya. daripada lama-lama kita ngobrol terus, kita lanjutin latihannya aja nih ya. Boleh. Oke, nih jagoan nih. Pengen tahu. Ayo coba itu. Keren banget ya, kita hari ini bisa belajar seputar burung bareng-bareng. Oke, next kita akan bahas lagi banyak hal seputar satwa liar yang eksotik dan keren ya. Biar teman Panji banyak informasi dan ilmu pengetahuannya. Dan kita juga bisa berpetualang langsung ke alam biar seru-seruannya bisa Refreshing. langsung berasa. Oke, pas itu kita pamit. Panji mau lanjutin buat ngurusin burung merpati ini. Assalamualaikum, salam lestari, Dadah. dadah.